Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Ya, Indonesia (IWPI). Langsung bersama Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak ya, Rinto, Mas. masih semangat hari ini Pak? Iya, selalu semangat, Mas. Terima kasih Pak Rinto. Dan hari ini kita mengundang Ya, spesial teman-teman ya, ahli hukum pajak kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, sehat-sehat hari ini Pak? Ya, Pak Wan, terima kasih Pak Rintro. ya, Baik, terima kasih Pak Rey sudah bersama kita ya. Kali ini IWP akan membahas mengenai ini Purbaya kok bau-baunya anti dengan restitusi gitu ya, nggak suka dengan iya, restitusi gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak mengenai restitusi ini IWPI juga ingin menanggapinya nih. iya, iya. Terima kasih, Mas Wan. Ini coba, ini saya kirim. Ini misalnya beritanya itu ada di Tirto itu, Mas. Aman bisa dibuka. Tuh, ini, Mas. Nah, itu judul beritanya adalah ini, Mas. Pembayaran restitusi capai 360 triliun, Purbaya juga ada kebocoran. Purbaya menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan restitusi terutama di sektor sumber daya alam, teman-teman. Hmm, Nah, nah itu Mas. hmm, Nah, terus itu kita sambungkan dengan adanya rencana keluarnya peraturan Menteri Keuangan, Mas Awan. Nah, terkait dengan revisi aturan restitusi yang akan berlaku 1 Mei 2026 ini, Mas. Ini saya kirim lagi ke Mas Awan. Jadi tadi kan kaget karena restitusinya 360 triliun, yang selanjutnya ini akan dibatasi sepertinya, Mas Awan, melalui PMK. Eh, hmm, Melalui PMK, Mas. hmm, Nah, ini ya itu dasar materi saya kali ini, yaitu dengan judul Purbaya Jangan Balikan Logika Undang-Undang. Restitusi bukan kejahatan. Itu Mas Awan. Saya hmm. setting materi saya, Mas. Nanti bisa di komentar Pak Rin. Nah, ini Purbaya Jangan Balikan Logika Undang-Undang. Restitusi bukan kejahatan. Ini latar belakangnya tadi Mas ya. Pemerintah menyoroti restitusi, nah ini sebesar sekitar 360 triliun. Disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dugaan kebocoran tersebut berasal dari sektor sumber daya alam. Perlu audit tapi harus tetap sesuai dengan prinsip hukum. Isu utamanya, restitusi mulai dipersepsikan sebagai masalah. Isu utamanya, Mas. Risiko wajib pajak yang disalahkan. Padahal restitusi adalah hak legal dalam sistem perpajakan. Hmm. Nah, ini prinsip dasarnya restitusi tidak sama dengan kejahatan. Konsekuensi sistem pajak pertama nilai diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh dianggap kesalahan moral. Ini Mas. Hmm. Hal ini terjadi Mas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Mas. Nah, itu terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Fakta Perpajakan. Itu yang mengatakan bahwa barang tambang yang sebelumnya menjadi apa non BKP, bukan barang kena pajak, sekarang menjadi BKP, barang kena pajak. Sementara kebanyakan barang tambang ini atau dari sumber daya alam ini itu diekspor Mas. Dari Undang-Undang PPE yang mengatakan ekspor untuk barang berwujud itu masih nol. Itu permasalahannya Mas. Jadi menjadi barang BKP harapannya dapat setoran pajak di sektor pertambangan, malah ternyata ini masih tidak ada pajaknya karena sebagian besar diekspor, malah yang ada bonyok karena banyaknya restitusi, Mas. Hmm. Ini pemisahan kunci. Ini harus dibedakan hak restitusi yang sah dan dilindungi hukum dengan penyalahgunaan yang harus ditindak. Langkah tepatnya yaitu audit penegakan hukum Hmm. atau pelanggaran. Yang kedua adalah pelindungan hak wajib pajak yang patuh. Hmm. Nah, ini akar masalahnya, ini Mas ya. Akar masalahnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja mulai ubah perlakuan barang tambang. Undang-Undang Harmonisasi Fakta Perpajakan, barang tambang menjadi barang kena pajak. Akhirnya basis pajak berubah signifikan. Hmm. Dampak pada sistem PPN masukan dibayar di dalam negeri, sementara ekspor dikenakan tarif 0% untuk barang berwujud. Itu di Undang-Undang PPN, Mas. Hmm. Terjadi kelebihan bayar Hmm. karena PPN-nya PPN keluarannya nol, pajak masukannya ini perusahaan-perusahaan tambang itu kan beli alat kerja, terus belanja tenaga kerja mungkin melalui outsourcing, melalui catering, itu kan ada PPN masukannya, Mas. Itu direstitusikan. Nah,
Restitusi adalah konsekuensi logis dari sistem. Nah, ini inti kritik ini adalah besarnya restitusi bukan kesalahan wajib pajak. Ini adalah merupakan hasil desain kebijakan pemerintah melalui undang-undang tadi, Mas. Masalah utamanya desain regulasi bukan pelaku. Risiko kebijakan, turunan. Rencana peraturan Menteri Keuangan untuk pengambilan pendorongan pajak, potensi pembatasan hak restitusi. Terus bertentangan dengan hierarki hukum, Mas, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, karena dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP itu pakai undang-undang. Ini mau di bypass pakai peraturan Menteri Keuangan. Aturan di bawah tidak boleh melawan undang-undang. Ya, ini Mas, kesimpulan dan rekomendasi. Restitusi adalah hak, bukan kejahatan, harus dibedakan dari penyalahgunaan. Rekomendasinya audit tegas untuk fraudnya, jangan batasi hak wajib pajak lewat peraturan Menteri Keuangan. Jika bermasalah, yang harus direvisi adalah undang-undangnya, bukan diakali dengan aturan peraturan Menteri Keuangan. Ya, terus jaga prinsip ini hukum, konsistensi prinsip hukum. Jadi yang terjadi, Mas Awan, ini dengan adanya pembatasan dari restitusi ini yang terkena ternyata bukan hanya di sektor tambang, ini kan sektor lain kena, Mas, yang tidak ada restitusi besarnya. Jadi perusahaan-perusahaan di bidang ini, Mas, apa misalkan IT, ini mebeler dan lain-lain, ini otomatis semua terkena, Mas. Padahal ini yang dipermasalahkan yang terjadi ini karena di sektor pertambangan PPN keluarnya yang 0% karena ekspor, itu masalah. Nah, solusi dari WPI itu saya solusikan itu kita kasih ide itu ada dua, Mas Awan, yaitu memperlakukan kembali barang tambang ini menjadi non BKP sehingga tidak bisa restitusi pajak masukannya. Atau yang kedua, khusus untuk barang tambang yang diekspor PPN-nya jangan 0%, ya dibuat sama misalkan 11%. Nah, itu perubahan itu hanya bisa dilakukan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tidak bisa melalui PMK, Mas. Sekian masalah. Oke, baik. Harus melalui undang-undang, tidak boleh melalui PMK. Ini Purbaya ini mau sok jagoan ya, mengubah suka-suka dia aturan restitusi ini. Intinya adalah wajib pajaknya mau ditolak restitusinya ya. Nah, mungkin kita minta pendapat dari Pak Rey nih. Bagaimana Pak Rey menanggapi carut-marutnya birokrasi mengenai restitusi ini, Pak? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Nah, Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Rinto mengenai restitusi. Jadi tentunya saya akan menanggapi dari perspektif hukum ya, khususnya hukum pajak ya. Nah, kita harus sepakat dan tidak boleh tidak ya, bahwa restitusi itu adalah hak. Itu bukan pilihan. Artinya tidak boleh ditentukan oleh pemerintah boleh atau tidak. Karena memang hukum positifnya mengatur bahwa itu adalah hak. Nah, kita harus kembali kepada konsep negara hukum, rule of law. Ya, kalau itu sebenarnya tanpa diminta pun harus dikasih. Ya, yang cilakanya kalau udah diminta tetap nggak dikasih. Nah, ini jadi cilaka. Ya, nah, berarti rule of law kita kan masih belum rule of law yang sesungguhnya, ya, atau rule of law yang KW kalau istilah orang awam. Ya, jadi tanpa diminta pun itu sudah harusnya diberikan karena merupakan hak, apalagi dimohonkan. Ya, nah oleh karena itu, karena ini adalah hak, ya, maka seyogianya hak itu harus diberikan dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikannya. Nah, yang diperdebatkan sekarang ini kan adalah apakah hak itu bisa diberikan atau bisa tidak atau bisa ditunda. Itu yang jadi sederhana kan sudah bisa dijawab di Fakultas Hukum, nggak perlu dijawab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, sederhananya dijawab bahwa itu haruslah dikabulkan. Kenapa? Ya karena itu merupakan hak wajib pajak ya. Ada pajak keluaran, maka pajak masukannya juga menjadi hak ya. Nah, bahwa kemudian negara butuh uang, tentunya kita tidak boleh mengesampingkan konstitusi dan turunan daripada konstitusi kan, khususnya Undang-Undang Ciptaker yang mengatur mengenai barang kena pajak tadi dan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang PPN. Ya, nah kalau kemudian kita mau berkompromi karena negara butuh uang,
ya tentunya kan upaya yang bisa dilakukan secara normatif ya melakukan revisi kan terhadap hukum positif yang berlaku ya setidak-tidaknya terhadap undang-undang tersebut ya bisa melalui undang-undang yang lain atau bisa melalui Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Nah, tapi kemudian tidak perlu didiskusikan secara publik seolah-olah ini adalah hak pemerintah begitu ya. Iya, iya. Pemerintah sedang BU, maka kemudian pemerintah itu seolah-olah punya kewenangan untuk menentukan kabul atau tolak. Iya, Ya, nah, ini jangan jangan kemudian jadi salah kaprah kan Pak Awan dan Pak Rinto gitu ya. Apa yang sudah menjadi hak ya diberikan saja ya. Karena kalau tidak diberikan, maka prinsip atau konsep negara hukum kita kan menjadi mandul. iya. Ya. Nah, jadi kalau menjadi mandul nanti kita dianggap negara kita bukan Rechtsstaat atau negara hukum, tapi menjadi Tekstat ya. Artinya apa? Artinya eh, kepentingan perpajakan justru menjadi panglima Pak Rinto dan Pak Awan ya. Iya. Kalau mau menjadi panglima ya, pajak itu menjadi Tekstat, ya tentunya diubah saja konstitusinya dan turunannya ya. Sesederhana itu kalau kita melihat dari aspek hukumnya. Jadi kemudian kita tidak bisa menggadang-gadang hak itu ya di tangan kekuasaan. Karena kita kan bukan negara kekuasaan, bukan Makstat, adalah negara hukum, Rechtsstaat ya. Jadi nggak bisa kekuasaan mengatur hukum. Ya, harusnya dibalik, hukum Iya, yang iya. mengatur kekuasaan ya. Iya. Meskipun yang membuat hukum itu adalah kepentingan politis, tapi kalau sudah jadi hukumnya, maka hukum itulah yang mengatur kekuasaan ya. Nah, cilakanya Pak Awan dan Pak Rinto, kadang-kadang di bidang perpajakan ini, kekuasaan itu sepertinya lebih bertaring daripada hukum itu sendiri. Nah, cilakanya ya Pak Rinto dan Pak Awan. Dan Silakan. masalahnya, wajib pajak itu seolah-olah mengiyakan hal itu, gitu ya, Iya, 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 bahwa iya, iya. di atas hukumnya. Nah, kurang lebih 70 juta wajib pajak itu mengaminkan itu. Nah, jadi akhirnya mereka mengatakan iya juga ya. Ditambah lagi bumbu-bumbu yang mengatakan bahwa pemerintah butuh uang, negara Iya, iya. sedang kritis, Iya, kreditur kemungkinan akan menolak ya iya. permohonan penambahan utang atau perpanjangan restrukturisasi pembayaran utang. Jadi bumbunya semakin banyak gitu ya. Nah, tapi bumbunya yang perlu saya sampaikan, kembali lagi konstitusi dan hukum positif sudah mengatur itu adalah hak. Bahwa kemudian negara punya kesulitan, ya, masalah fiskal, masalah moneter, Iya, itu iya, iya. harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ya, silakan dicari solusinya tanpa mengebiri panglima itu sendiri. Apa panglimanya? Ya hukum. Ya, tidak boleh dikebiri. Kalau mau dikebiri ya diganti dulu lah ya hukum Konstitusinya. positif yang berlaku begitu ya. Dan sampaikan kepada WP. Oke, kalau WP setuju berarti WP setuju juga nggak negara kita diubah nih dari Rechtsstaat jadi Makstat. Lebih spesifiknya lagi menjadi Tekstat. Nah, kalau Nah, WP-nya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau WP-nya nggak setuju ya seharusnya kan nggak bisa iya, ya. iya. Jadi menurut saya Pak Awan dan Pak Rinto, Pak Purbaya, kemudian Pak Bimo, dan kemudian bawahannya atau jajarannya sudah paham seharusnya ini, kan begitu Iya, ya. Ini di semester 1 saja mahasiswanya bisa jawab, iya, ya. iya. Karena mereka diajarkan hukum harus jadi panglima, Panglima. supremacy of Iya. law. Oh, belum. Ya, jadi panglima, bukan supremacy of text. Nah, itu nggak ada tuh supremacy of text. Nggak tahu kalau di PB diajarin begitu, Iya, iya, ya. iya. Barangkali Indonesia mau Nggak jadi ada. negara pertama, Pak Ari. Supremacy Ya, of X. ya. Nah, kalau begitu ditanyakan lagi ke Pak Menteri Dirjen, Pak, Bapak sepakat ya mengganti supremacy of law menjadi supremacy of text. Oke. Kalau Bapak setuju, tanyakan lagi ya ke Komisi 11 ya. Bapak-bapak Komisi 11 setuju nggak mengganti supremacy of law menjadi supremacy of text dengan alasan tadi lah ya Iya, iya, negara iya. MBG subsidi itu alasannya kan begitu ya.
Ya setuju nggak apa-apa. Tapi jangan sampai bilangnya nggak setuju gitu ya. Kalau dalam retorika publik Ya itu, Pak. negara Tapi yang dilakukan sebaliknya, Pak. dengan hukum ya. Nah, Heeh. itu kan jadinya kan kalau orang bilang namanya itu sinetron atau dagelan gitu ya. Oleh karena Nah, itu, jangan seperti itu. Ya kita harus kontrak saja ya. Koridornya heeh, harus berada di jalur hukum ya. betul. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Ya, Baik, terima kasih Pak Rey. Informasinya ya. sangat lengkap ya. Mungkin teman-teman juga bisa menanggapi nanti di komentar dari video ini Hmm. mengenai Purbaya yang mau menguasai urusan restitusi ini. Baik, terima kasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Ya, Pak. Mas.